Ini perlu supaya kita juga tahu masyarakat itu peduli dengan isu apa. Mata-mata nggak ada ya? Tidak ada mata-mata surveillance. Jadi menterinya Pak Prabowo ini nggak mudah, Mas. Negara kita ini saat ini, Mas, terlalu besar tantangannya untuk kita perebutan pengambilan kebijakan oleh Pak Presiden, yaitu pencabutan 4 izin usaha pertambangan. Perusahaan PT Gagnikel ini, dia taat dengan peraturan, jadi tidak ada alasan untuk mencabut IUP-nya. Satu, disinformasi, mungkin yang rugi bukan pemerintah, tapi yang rugi adalah kawan kita yang sedang berwirausaha, kawan-kawan kita yang sedang merintis UMKM, kawan-kawan kita yang sedang mencari ilmu pendidikan S2, S3, mau jadi profesor. Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO meluncurkan akun Instagram cekfakta.ri sebagai upaya melawan hoaks dan disinformasi. Program ini diumumkan sejak akhir Mei 2025 dan menjadi salah satu saluran resmi pemerintah dalam menyampaikan klarifikasi publik. PCO menyatakan program ini bertujuan untuk meluruskan fitnah, konten kebencian, dan narasi palsu yang menyesatkan masyarakat. Sejumlah isu yang sudah ditanggapi, diantaranya adalah video manipulatif yang menunjukkan kerusakan di Raja Ampat yang diduga hasil rekayasa menggunakan teknologi AI. Namun, program Cek Fakta ini tak lepas dari kritik. Koalisi Cek Fakta yang terdiri dari AJI, Mavindo, dan AMSI menilai PCO tidak transparan dalam metode verifikasi fakta. Mereka menyatakan penyajian fakta tanpa pemeriksaan terbuka bisa menjadi propaganda dan berisiko mengancam kebebasan berekspresi. Lebih jauh lagi, muncul kekhawatiran program ini digunakan untuk memantau opini publik secara tersirat. Meski PCO tidak pernah menyatakan tujuan pengawasan, kurangnya transparansi menyisakan pertanyaan. Siapa yang menentukan sebuah narasi layak diluruskan dan apa dasar pemilihannya? Koalisi Cek Fakta mendesak PCO untuk mengganti nama cekfakta.ri, menyampaikan metode secara terbuka dan menggunakan mekanisme resmi seperti hak koreksi atau hak jawab. Informasi saat ini menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Jutaan informasi tersebar di dunia maya. Kita tidak bisa menghindarinya karena semua disebar luaskan secara nyata. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih informasi mana yang benar dan mana yang tidak benar? Bersama saya, Lukman Hanafi, dalam One on One kali ini akan mengkonfirmasi langsung kepada Nodi Valdrino, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ikuti saya. Misi. Wah, selamat datang. Ya, terima kasih Mas Rino ya. Ya. Oke. Selamat datang di Kantor Komunikasi Baik, Presiden. terima kasih. Ya. Ini kantor PCO berarti di sini ya? Betul, PCO. Oke. Mas, sebelum ngobrol lebih jauh, saya penasaran. Ternyata Mas Rino masih sangat muda nih. Gimana ceritanya bisa masuk ke sini, Mas? Ya, memang perjalanan agak panjang. Jadi dulu belajar politik, terus di tahun 2013 diajak masuk kepada timnya Pak Presiden yang saat ini, Pak Prabowo. Memang waktu itu langsung masuk di tim komunikasi digital. Oke. Dan kami melalui beberapa pemilu ya. Dan alhamdulillah di 2024
akhirnya bisa melihat Bapak menjadi presiden, sekarang punya program-program yang baik, dan saya diminta kembali bertugas untuk di kantor komunikasi kepresidenan. Gitu. Berarti dari dulu sebelum Bapak resmi jadi presiden juga sudah memang menangani digital ya? Digital ya, jadi digital. Sekarang kan agak luas nih Mas Lukman. Kan? Teman-teman media juga kontennya bagus-bagus, tapi memang banyak sekali fokus kepada media digital saat ini, ya kan? Dan tentunya kalau di kantor komunikasi presiden ya semua kanal digital, TV, radio pasti kita harus pastikan program-program Pak Presiden masuk di semua kanal itu. Gitu. Mas, sekarang kalau kita lihat faktanya di lapangan itu kan media digital itu seolah-olah menjadi lebih benar daripada media yang mainstream. Ya. Seperti apa Mas menghadapi yang seperti ini? Ya, ini memang satu kesempatan tapi juga ada tantangannya ya. Jadi negara kita itu kalau tidak salah bulan lalu dinobatkan sebagai negara paling aktif di internet, di internet, mobile internet users. Nah, tentunya dengan kecepatan informasi yang ada saat ini, pemerintah itu harus secara konsisten memberikan informasi-informasi paling update, paling aktual, dan juga fakta yang lengkap-lengkapnya, supaya tidak ada kebingungan di masyarakat yang nantinya akhirnya bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Gitu. Jadi ini ada tantangannya, kesempatannya ya informasinya cepat, ya kan? Jadi ini harus digunakan juga. Kalau dari analisis mungkin Mas Rino dan kawan-kawan di sini, kira-kira pernah ada sih Mas mengkalkulasi misalnya menghitung ini dalam setiap rentang sehari atau seminggu atau sebulan ada perbandingan nggak sih, misalnya yang mendekati tidak benar sekian persen, yang mendekati benar sekian persen, atau bahkan tidak benar sama sekali sekian persen. Ada analisa ke situ nggak? Ya, jadi semua kementerian, bahkan sekarang perusahaan-perusahaan juga punya yang namanya monitoring tool ya. Jadi kita pakai juga, dan di situ sudah ada rangkuman-rangkuman. Ini kira-kira kalau ada disinformasi tentang apa, mungkin sekarang bahasanya seviral apa. Iya, betul. Dan yang paling susah tentu mengantisipasi. Ya kan? Kita semua kementerian, lembaga, perusahaan, organisasi di seluruh dunia pengennya mengantisipasi. Tapi pada praktiknya itu hal yang paling menantang. Jadi kita punya framework, punya monitoring, kita lakukan yang terbaik supaya ketika ada disinformasi yang mungkin memang sudah melenceng jauh dari faktanya, Mas Lukman, itu langsung kita punya counternya bahwa faktanya seperti ini, tidak seperti yang dinarasikan mungkin di media yang mungkin tidak terverifikasi, ya kan, yang media sosial yang bebas semuanya. Jadi itu yang kita coba lakukan dari kantor ini. Betul. Kan sekarang ini sebetulnya orang tuh banyak sekali yang mudah terpengaruh ya. Apalagi sekarang ini di era bonus demografi, Gen Z ini pertumbuhannya luar biasa. Dan mereka rata-rata mungkin penguasa dunia digital ya, hampir dikatakan, meskipun yang non Gen Z juga pasti menguasai juga itu. Tapi dengan maraknya yang seperti itu, sementara Gen Z ini kan kayak sumbu pendek itu. Mereka kasih info ini langsung tes itu. Lebih reaktif ya. Nah betul. Bagaimana Mas untuk mengantisipasi ini? Ya memang ada satu generasi mungkin yang kita sebut dengan digital native. Jadi mereka dari lahir sudah terekspos ke dunia digital. Saya kebetulan berkarir cukup panjang di dunia digital dan melihat behavior setiap generasi terhadap dunia digital itu kan beda-beda. Nah, memang sekarang dan di beberapa kampanye PCO terakhir, kita selalu mengingatkan kembali, coba dilihat dulu kontennya sebelum membagikan. Kan? Jadi dianalisa dulu ini konten benar atau tidak sebelum membagikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jangan hanya terpaku pada satu informasi atau satu fakta saja. Kadang-kadang kita sekarang membaca di media yang mungkin belum ada verifikasinya, itu bisa saja faktanya tidak sampai 100%, bisa 20%. Beda dengan teman-teman media yang memang sudah terverifikasi. Ya kan? Tapi kan teman-teman ada proses redaksi nih. Ya. Dan kadang-kadang kan kalah cepat nih dengan yang pasukan jempol. Ya kan? Jadi saya selalu bilang, coba cek ke media yang memang kredibel, yang sudah terverifikasi, betul nggak ceritanya memang seperti itu.
Kalau memang betul, baru tanya ke diri kita. Oke. Kita membagikan informasi ini mau ngapain, Mas? Gitu. Mau dengan tujuan motivasi yang baik, membagikan informasi, atau mau manas-manasin narasi, manas-manasin lapangan digital kita. Nah, sebagai sebuah bangsa, Pak Presiden selalu berpesan, sekarang kita ini menghadapi ketidakpastian global. Jadi potensi disinformasi dan apa yang bisa disebabkan itu sangat besar. Nah, sehingga beliau menyarankan coba kalau kita mau menggunakan media sosial, pastikan kita bijak dalam memilih apa yang kita bagikan di situ. Jadi nih teman-teman pemirsa, berarti semua itu tetap harus dicek and recheck ya. Tidak asal share sana share sini ya, kira-kira ya. Ngelihat sesuatu, berhenti dulu deh, ya kan? Ini kan kadang-kadang kita ngelihat nih, wah judulnya bombastis sekali, pengen bagikan. Nah, kita berhenti dulu, kita cek. Kalau memang sudah yakin, baru kita bagikan. Mas, kira-kira kalau misalnya ada sebagian dari mereka-mereka yang ternyata selama ini ya hanya manfaatin momen, terus mereka tidak peduli dengan ini benar atau tidak, yang penting asal viral. Nah, ada dampak hukumnya nggak sih bagi mereka yang asal share itu? Ya, sebenarnya kalau di negara kita dampak hukumnya itu ada. Ada ya. Jadi sudah diatur di beberapa peraturan ya, yang jangan sampai ada teman-teman yang misalnya masuk sampai ke UU ITE. Atau di Komdiji ada Permen Peraturan Menteri nomor 5. Nah, itu mengatur juga konten-konten di media sosial. Nah, sekarang di PCO kami juga lakukan kanal. Jadi kita buat satu kanal menyebarkan fakta di situ, fakta dari sisi pemerintah. Silakan saja ya, kritik kan sudah biasa. Tapi faktanya dari sisi pemerintah seperti apa? Itu di cekfakta.ri. Nah, jangan sampai teman-teman belum memeriksa faktanya, salah menyebarkan informasi, narasi, dan bisa-bisa menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu ada kerugian, ada perpecahan, itu semua ada koridor hukumnya. Jadi masyarakat juga harus hati-hati, termasuk kita semua, ya kan? Saya juga subjek hukum, jadi kita juga berhati-hati dalam menggunakan semua media. Jangan sampai menyebabkan sesuatu yang negatif sampai akhirnya kita harus ada di dalam lingkup hukum tersebut. Mungkin Mas, saya agak penasaran kembali lagi soal monitoring tools tadi yang dimiliki, ternyata pemerintah punya nih gitu. Ini tidak berarti PCO ini jadi mata-mata untuk sipil? Enggak ya? Itu surveillance, ya kan? Enggak. Jadi monitoring ini sifatnya bukan untuk memata-matai akun per akun. Tapi di organisasi-organisasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi privat, mereka ingin mengetahui apa sih tren yang sedang berlangsung saat ini. Jadi kita nggak ada data individu, ya ini semua baik kalau mau bikin sendiri, baik kalau kita mau beli dari pihak ketiga, itu pasti datanya data agregat. Karena dari platform medianya juga pasti kan dijagain, ya kan nggak buka data pengguna dan lain-lain. Nah, tapi monitoring ini perlu supaya kita juga tahu masyarakat itu peduli dengan isu apa. Kalau misalnya kemarin ada isu yang naik ya, minggu ini kan banyak isu nih Mas. Ya kan, naik, terus kita lihat, oh kok masyarakat tidak peduli. Berarti kan mungkin ini isu belum menjadi fokus perhatian masyarakat. Tapi ketika dimonitoring, oh ternyata masyarakat membicarakan ini. Nah, pemerintah kan jadi punya acuan. Harus nggak kita memberikan klarifikasi data seperti apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi klarifikasi, karena kan sebelumnya ini mumpung ketemu saya dengan Mas Rino nih. Karena ada isu di luar sana bahwa ini pemerintahan sekarang ini banyak bedaan. Dari awal kan ada retreat dan sebagainya, seolah-olah pengondisian. Terus sekarang katanya gitu kurang terbuka dan sebagainya. Bahkan sekarang ini ada, ternyata ada monitoring tools ini. Sekali lagi berarti saya klarifikasi, sebenarnya tidak ada pembatasan ataupun mata-mata nggak ada ya? Nggak ada. Jadi semua ini dilakukan dengan batasan yang sudah diatur oleh peraturan hukum juga. Ya, penyedia-penyedia ini juga terbuka. Mereka kan perusahaannya boleh dipakai sama siapa saja. Kalau mau bikin sendiri,
Misalnya teman-teman ada yang jago coding ya, pengen bikin sendiri kerjasama sama platform media sosial mana juga bisa. Nah itu di platform-platform pun sudah ada peraturannya jelas. Dan di kita pun jelas ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi itu juga sudah masuk dalam cakupan tersebut. Jadi tidak ada mata-mata surveillance, apalagi usaha-usaha pembungkaman. Kita terbuka terhadap kritik. Tapi jangan kritik dengan data yang salah. Nah itu yang bahaya. Karena datanya salah, narasinya sudah kemana-mana, apa yang disebut collateral damage itu sudah terjadi, itu rugi buat pemerintah, rugi untuk masyarakat, dan rugi untuk bangsa Indonesia. Jadi silakan kritik tapi yang membangun ya. Iya dong. Tentu terbuka pasti pemerintah ya. Iyalah, iya. Jadi pasti kita terbuka, yang penting datanya dicek dulu. Nih. Ternyata ini kita langsung ketemu sama PCO ya, jadi tidak benar bahwa ada pembungkaman, ada mata-mata, dan nggak boleh kritik. Pemerintah ternyata nggak anti kritik ya Pak Prabowo ya? Enggak, Pak Prabowo, Pak Presiden, dan seluruh jajaran tidak anti kritik. Yang penting kalau kita kritisi, kita cek lagi ini kritiknya sudah valid atau belum. Kalau sudah valid pasti kan dijawab. Justru itu pesan Kepala PCO juga, Pak Hasan Nasbi, memesankan kalau ada kritik ya mana kritiknya, datanya betul atau tidak, narasinya betul atau tidak. Kalau betul kita pasti coba jawab sebisa mungkin dari sisi pemerintah gitu. Kalau rata-rata sehari mungkin dapat bisa di monitoring tools itu bisa nemuin berapa banyak orang-orang yang bikin katakan publish hal-hal yang tidak jelas itu. Waduh, banyak sekali ya. Ya kalau sekarang gini, platform media sosial itu kan banyak sekali, Mas. Betul. Jadi ada rata-ratanya satu masyarakat Indonesia itu ternyata tidak hanya aktif di satu media sosial. Dia bisa aktif di rata-rata 4-6 aplikasi. 4-6 aplikasi. 4-6 aplikasi. Jadi ya pasti ada narasi-narasi yang mungkin tidak berdasar. Nah, nggak semua juga harus kita menjadi reaktif. Yang kita lihat adalah kalau memang ada kritik yang fundamentalnya betul, akurat, nah, tapi dia juga menjadi fokus perhatian masyarakat. Ada juga yang mengkritik misalnya sesuatu yang kejadiannya sudah 15-20 tahun lalu. Ya kan kita nggak bisa merubah waktu yang lampau ya. Jadi itu pasti ada filteringnya juga. Tapi di mana ada kita lihat, oh ini kritiknya bagus nih, ini valid. Coba deh kita koordinasi sama KL terkait. Sebenarnya ini kejadiannya seperti apa. Kalau sudah dapat info yang baik, yang tepat, terus kita sosialisasikan di semua kanal, baik di media kami, baik di para juru bicara, itu dimasukkan poin tersebut. Jadi mungkin yang kritik juga nggak sadar bahwa oh ini poin ini sebenarnya dari kritik mereka gitu. Tapi yang penting kita tahu ini menjadi perhatian masyarakat. Itu kan untuk yang kritik bermanfaat untuk pemerintah maupun kita semua. Sekarang menurut saya kalau tiba-tiba menemukan kritik yang sebetulnya gimana kalau kita nyebutnya kritik yang kebablasan, yang ngawur, itu biasanya apa yang yang dilakukan langkah-langkahnya dari pihak PCO dalam hal ini pemerintah? Ya kita ada satu inisiatif sekarang, inisiatif baru namanya public outreach. Public outreach ini berarti satu tim yang setiap minggunya akan keliling ke komunitas-komunitas. Jadi tujuannya gini Mas, kita yakin pasti tidak bisa semua orang yang mengkritik kebablasan terus tiba-tiba kita ajak ngomong satu-satu. Karena kan jumlahnya ada berapa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyediakan diri untuk macam-macam bentuk komunitas. Apakah dia akademisi, apakah dia asosiasi, mungkin ada grup-grup relawan, grup hobi, itu setiap hari Sabtu dilakukan ibaratnya seperti diskusi publik. Nah, harapannya yang mungkin kritik-kritiknya kebablasan ini, kalau mereka ada di acara-acara seperti ini, mungkin bisa menyampaikan secara langsung sebenarnya keresahannya apa gitu. Nah, di banyak hal atau di banyak situasi saya menemui teman-teman yang mungkin kritiknya sudah sampai pada titik emosi gitu. Itu sebenarnya dia punya perhatian dan keresahan terhadap apa yang terjadi di pemerintah. Dan ketika dijelaskan, ini sebenarnya yang terjadi, ini kenapa pemerintah melakukan A, pemerintah melakukan B, nah dia agak mikir sedikit. Tapi kalau tidak dilakukan diskusi mendalam, agak sulit kita merubah pemikiran hanya dengan misalnya
jangan sampai balas-balasan komentar, akhirnya tiba-tiba jadi emosi semua. Nah itu kita hindari. Makanya kita lakukan approach, ya sudah lebih baik ada satu tim yang khusus menyediakan diri setiap minggu bertemu dengan macam-macam komunitas ini gitu. Biasanya bentuknya seperti apa? Bisa event terus juga bisa ke universitas ya kemarin. Jadi bukan kemarin, ini yang akan datang ada kerjasama dengan universitas. Jadi teman-teman kita, adik-adik kita yang di universitas bisa nanya langsung, mungkin mereka punya kritik-kritik ya, punya saran, mungkin agak keras nggak apa-apa, kita buka gitu. Dan itu disiarkan secara terbuka melalui media-medianya PCO. Jadi nggak ada apa ibaratnya settingan gitu ya. Ini pertanyaannya cuma boleh ini, nggak ada. Kita buka aja. Ya dan kita terbuka kalau memang ini datanya belum ada, coba kita carikan dulu. Itu kan fair juga. Itu tapi yang pasti ketika kita diskusi dengan komunitas-komunitas ini tujuannya adalah supaya mereka punya kanal menyampaikan mungkin mereka punya keresahan, kritik dan lain-lain ke orang-orang yang memang ahli dan pimpinan di bidangnya. Baik, Mas Rino, ini terakhir di segmen ini tadi Mas Rino mengatakan bahwa punya tools untuk ngecek ini benar atau tidak benar. Saya akan tanya Mas Rino soal isu 40 di Raja Ampat. Ini di luar sana kan bunyinya bahwa satu ini adalah hadiah untuk mantan presiden, dan yang isu lain adalah ini satu nggak dicabut dari permainan dari pemerintah yang ada. Tapi jangan dijawab dulu Mas Rino, kami akan buktikan nanti toolsnya untuk di segmen berikutnya ya Mas. Dan kemana-mana kita tetap di One on One.